Oke, selamat datang teman-teman di tutorial Godot 4.0 bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video ini kita akan membahas tentang konsep dasar node dan scene di dalam Godot. Yuk kita mulai aja. Nah, setiap game engine teman-teman punya cara tersendiri untuk membentuk gamenya. Untuk Unity dia punya komponen dan game object. Nah, untuk Godot kita punya yang namanya scene dan node. Nah, apa itu scene, apa itu node? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, teman-teman, ini saya membuka sebuah template game yang diberikan oleh Godot yang namanya adalah 2D Shoot 'em Up. Jadi kita udah punya game yang udah jadi nih kalau saya jalanin bentuknya kayak begini. Dan dia bisa nembak-nembak dan bisa meledak. Oke, itu game yang template-nya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam tampilan Godot kita ini di sebelah kiri, teman-teman kita bisa lihat kita punya di bagian scene ada semacam struktur di sini. Ada main scene, di bawahnya ada retry, bawahnya retry ada label, nanti ada background, bawahnya background ada score, dan ada karakter di sini, dan juga lain-lain. Nah, setiap hal yang saya bisa pilih di sini, setiap icon yang ada di sini, itu melambangkan hal yang ada di dalam game kita. Jadi di sini tulisan score ini ya, score yang di sini. Kalau saya gerakin dia ke atas, ke samping begitu ya, kemudian saya jalankan kembali, kita bisa lihat si skornya berpindah tempat gitu, nggak persis sama dengan nempel dengan si karakter saya di sini. Setiap hal ini teman-teman, pembentuk utamanya adalah sebuah node. Jadi sebuah node itu adalah komponen yang paling dasar di dalam Godot yang punya fungsi tertentu. Jadi setiap node itu punya fungsi masing-masing. Misalkan di sini contohnya tadi node yang kita pilih si score ini, tujuannya tugasnya dari sebuah node label di sini ini namanya si score ini adalah sebuah label ya, node yang tipenya label gitu ya. Node yang tipenya label ini gunanya adalah menampilkan tulisan ke layar. Jadi contohnya tadi kayak score yang keluar tadi gitu ya. Nah, setiap node teman-teman punya properti di sini yang kita bisa lihat di bagian inspektor. Properti ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita ubah yang nantinya akan mengubah tampilan di layar atau mengubah perilaku daripada node tersebut. Nah, kita bisa ubah propertinya langsung di sini. Kita juga bisa ubah pada saat game lagi berjalan. Tapi di sini saya contohnya mau coba ngubah dulu supaya nunjukin aja sama teman-teman. Misalkan di sini saya pengen ngubah font colornya jadi warna yang lain. Misalkan di sini saya pengen ganti dia jadi warna oranye begini ya. Nah, kalau saya jalanin teman-teman, kita bisa lihat si skor ini sekarang warnanya berubah warna. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini kan tulisannya cuma skor doang. Kalau tadi ketika jalan kita ada skor 0 dan koin 0 begitu ya. Nah, itu berarti ketika gameplay berlangsung, tulisan daripada skor ini diganti. Nah, jadi penggantian properti itu bisa kayak tadi saya ubah langsung di sini, atau bisa nanti menggunakan script untuk mengubahnya, jadi pakai codingan begitu. Nah, tadi saya udah bilang bahwa sebuah game di Godot ini terdiri dari scene dan node. Kita sudah sebut yang namanya node, tapi apa itu sebuah scene? Nah, sebuah scene itu adalah sebuah kumpulan atau gabungan dari node-node. Jadi kalau kita punya beberapa node bergabung, kita bisa simpan dia jadi sebuah scene. Nah, di sini contohnya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini, beberapa icon itu punya lambang kayak begini. Nah, lambang yang seperti kotak untuk syuting film ini, kalau kita klik misalnya karakter ya, kita klik, ini adalah scene karakter. Jadi scene karakter ternyata terdiri dari beberapa node yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, double klik di sini si karakternya, kita bisa lihat si karakter ini ternyata terdiri dari beberapa node sekaligus. Ada node collision, ada node mesh instance, ada gun, ada bullet spawn, ada kamera 2D, ada explosive, ada sound. Teman-teman nggak perlu khawatir ini apaan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman bisa mengerti. Nah, kalau kita pengen balik lagi ke main scene-nya, kita klik aja di main scene di sini. Dan kita bisa lihat di sini berarti sebuah scene di dalam Godot itu terdiri dari kombinasi node kayak score dan juga scene lain kayak karakter dan lain-lain gitu ya. Ini adalah game kita di dalam Godot gitu ya. Jadi setiap game di dalam Godot terdiri dari scene, yang dalamnya scene itu ada node, dalamnya juga bisa mungkin selain node ada juga scene lain gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya kurang lebih gambarannya. Jadi bisa dalam scene, dalam scene, dalam scene. Gitu. Oke, nah kita coba aja teman-teman untuk bikin node dan scene kita sendiri menggunakan proyek kosong. Jadi di sini saya akan quit dulu. Saya akan buka proyek yang masih kosong. Nah, ini teman-teman adalah si project Godot saya yang masih kosong, masih empty, tidak ada apa-apanya begitu.
Nah, kita minimal untuk menjalankan game kita itu perlu minimal satu scene, gitu ya. Jadi kita akan buat saja teman-teman scene utama kita ini. Nah, untuk membuat sebuah scene, teman-teman ini masih empty namanya ya. Kita perlu membuat sebuah root node. Jadi root node ini adalah node utama yang berada di paling atas. Sebuah scene itu harus punya hanya satu buah node yang jadi utamanya, jadi kepalanya. Harus ada kepalanya. Nah, kepalanya ini boleh kita pilih dari 2D scene, dari 3D scene, dari user interface, atau dari other node. Nah, di sini kalau 2D untuk 2D, 3D untuk 3D, user interface itu untuk antara muka pengguna ya, atau UI. Nah, other node ini untuk yang lain-lain. Gitu. Kita coba aja untuk yang simpelnya kita pakai yang 2D scene, kita akan pakai 2D scene di sini. Kita save aja dulu. Nah, kalau kita save teman-teman namanya adalah extensionnya adalah .tscn. Ini saya tekan Ctrl S buat nge-save ya. Kita pakai scene1.tscn supaya ada save-annya. Nah, scene1.tscn. Nah, di sini teman-teman kita jadi sebuah node yang namanya node 2D. Kita bisa lihat di inspektor sebutannya node 2D. Di sini ada properti-properti yang tersedia di dalam node 2D tersebut. Nah, properti-propertinya saya akan jelaskan lebih detail di video-video mendatang. Jadi untuk saat ini kita akan fokus sama nodenya aja. Nodenya ini bisa kita kasih nama, teman-teman. Jadi kita bisa klik kanan, kita bisa ganti menggunakan rename di sini atau F2 ya. Klik, kita bisa ganti misalkan namanya jadi main node, begitu ya. Main node atau node utama gitu. Nah, kalau kita ganti di sini teman-teman, kita bisa lihat ini adalah namanya main node ini. Kalau kita lihat di propertinya atau di inspektornya, kita bisa lihat tipenya adalah node 2D. Nah, untuk nambahin node-node berikutnya, kita bisa klik kanan di bagian main node ini dan kita bisa pilih add child node di sini atau kita juga bisa klik di tombol plus di sini. Kita coba aja ya, sama aja gunanya, teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, sekarang saya ada sebuah Windows untuk create new node. Dan di sini saya punya banyak banget pilihan node yang bisa kita tambahkan. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kalau ada yang tanda panah begini, itu artinya dia bisa diturunin lagi. Nah, ini pilihan-pilihannya jadi tambah banyak gitu ya. Nah, kalau saya mau kategorisasikan teman-teman, node-node ini itu saya bagi jadi 4 bagian utama. Bagian pertama adalah yang disebut bagian pertama adalah untuk bagian yang 2 dimensi. Jadi yang berwarna biru teman-teman adalah node-node yang digunakan pada game 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman pengen membuat game 2 dimensi, teman-teman akan banyak menggunakan node yang berwarna biru seperti ini. Nah, kalau yang berwarna merah, teman-teman, di sini adalah node yang digunakan untuk membuat game 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuat sebuah permainan 3 dimensi, teman-teman akan menggunakan node-node yang berwarna merah ini. Nah, bagian ketiga adalah yang berwarna hijau. Ini adalah node-node yang khusus untuk user interface atau tampilan di layar, kayak misalkan HP atau menu atau pause button atau misalkan button buat quit. Nah, itu ada di dalam sini, teman-teman. Cara bikinnya menggunakan node yang berwarna hijau di sini. Nah, selainnya, teman-teman, node-node lain yang warnanya lain-lain itu adalah node untuk yang bisa digunakan untuk game-game apapun. Jadi mau 2D, mau 3D, mau buat user interface pun, ini adalah node-node yang bisa digunakan dimanapun. Nah, tapi di sini ada tambahan beberapa informasi. Di sini ada tambahan untuk yang X di sini. Ini artinya kelas ini ditandain sebagai kelas yang deprecated. Artinya kelas ini sebaiknya jangan digunakan karena nanti di versi-versi berikutnya mungkin akan dihilangkan. Ada juga kelas-kelas yang ada tanda serunya di sini. Artinya kelas-kelas ini itu masih sifatnya eksperimental. Bisa jadi masih ada bug atau masih ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Nah, untuk contohnya teman-teman kita akan menggunakan node 2 dimensi aja. Jadi kita akan cari node 2 dimensi yang kita menggunakan adalah yang namanya sprite 2D. Nah, teman-teman bisa cari begini. Atau kalau pengen cepat, teman-teman bisa langsung ketik aja sprite 2D di sini. Atau kalau teman-teman pengen supaya dia gampang nyarinya, bisa dikasih tanda juga favorit begitu. Jadi teman-teman bisa muncul di sini. Jadi kalau node-node yang teman-teman sering pakai bisa lihat di sini. Sprite 2D kita create aja. Nah, sekarang berarti di bawah daripada main node, saya punya sebuah node baru yang tipenya adalah sprite 2D. Kebetulan namanya sama, jadi sprite 2D juga. Nah, sprite 2D ini adalah sebuah node yang gunanya itu untuk menampilkan gambar, teman-teman. Jadi kalau dilihat di propertinya, dia punya sebuah tekstur yang masih empty di sini. Nah, saya bisa kasih dia gambar dengan cara saya drag drop, atau kita bisa klik di sini dan kita bisa load gambar yang kita mau. Untuk saat ini saya akan drag drop aja, kebetulan saya punya icon.svg
gambar ikonnya Godot, saya akan taruh dia di sini. Dan sekarang saya punya sebuah gambar dalam node sprite 2 dimensi saya ini. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya pernah menarik logo yang saya punya ini langsung ke viewport. Nah, kalau saya tarik seperti itu, teman-teman, dan saya lepaskan di viewport, kita bisa lihat sebenarnya itu secara otomatis Godot akan membuatkan sebuah sprite 2 dimensi dengan gambar yang saya tarik. Jadi sekarang saya punya dua sprite 2 dimensi. Cuman namanya beda. Yang ini namanya sprite 2D, yang ini namanya icon. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, tipenya sama-sama sprite 2D. Nah, ini bisa saya rename aja jadi gambar. Saya rename jadi gambar. Ya, ini juga saya rename jadi gambar 2. Gitu ya. Saya bisa copy paste juga, teman-teman. Kalau saya pengen copy paste, bisa di copy paste juga. Kalau misalnya saya pengen copy atau cut juga bisa, teman-teman ya. Kemarin juga saya udah tunjukin juga bahwa saya bisa mengubah urutan di hierarki saya. Jadi saya bisa ubah misalkan gambar 2 pengen di atas atau gambar 1 pengen di atas, ini urutannya jadi ganti. Kalau saya pasang dia berjejeran misalkan seperti ini, teman-teman. Urutan ini kalau untuk 2 dimensi ngaruhnya ini kepada urutan gambarnya. Jadi kalau saya taruh dia bisa belakang atau dia berada di depan begitu. Nah, kita juga bisa masukin dia ke dalam, misalkan gambar 3 masuk ke gambar 1. Sekarang kalau gambar satunya saya gerakin, saya bisa gerakinnya gambar 1 dengan gambar 3. Gambar 2 nggak ikutan. Tapi gambar 2 kalau saya gerakin, dia cuma sendiri aja. Itu untuk hierarkinya. Kita juga bisa, di sini ada tombol juga, teman-teman. Tombol mata di sini. Yang untuk toggle visibility. Jadi kalau saya klik, teman-teman, saya bisa menghilangkan atau bisa menampilkan si node yang saya punya. Jadi kalau teman-teman punya game yang udah node-nya kebanyakan, jadi bingung liatnya, mungkin bisa sebagian dihilangin dulu, nanti dibalikin lagi kalau sudah beres. Betul kan ya? Teman-teman juga, kita juga bisa mengubah tipe daripada node yang kita punya. Di sini tadinya kan tipenya sprite 2 dimensi. Kalau ternyata salah, teman-teman, kita bisa klik kanan di dalam node kita. Lalu kita bisa ganti dia dengan change type. Di sini. Change type ini nanti bisa memilih mau tipe apa pengen gantinya. Misalkan di sini saya pengen ganti dia jadi animated sprite. Nah, sekarang teman-teman saya punya sebuah kelas baru, animated sprite. Ya, sebuah node baru, animated sprite, yang kalau animated sprite kebetulan gambarnya nggak bisa langsung dipasang gitu saja. Jadi dia tipenya udah berubah, ikonnya juga udah ganti ya teman-teman. Kalau salah ya kita balikin lagi aja. Balik lagi, kita ke change type, kita balikin lagi jadi sprite 2 dimensi. Nah, kebetulan kalau udah balik lagi gambarnya hilang, jadi kita harus taruh lagi gambarnya. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk salah tipe node, karena bisa diubah tipe-tipenya. Ya. Lalu kalau sampai salah sekalipun, kita juga bisa hapus teman-teman untuk nodenya. Jadi contohnya di gambar 2 ini saya pengen hapus, saya bisa klik kanan, saya bisa pilih delete node, delete. Kalau saya delete gambar 1 nih, gambar 3 juga ikut ke delete ya. Jadi kalau kita punya node yang ada child-nya, perhatikan baik-baik, child-nya juga ikut ke delete. Jadi kalau misalnya di sini saya pengen delete, saya bisa pakai tombol delete aja. Kita ada pilihan, apakah yakin mau delete? Kita oke. Kayak seperti itu. Nah, kita juga bisa duplicate node, teman-teman. Dengan cara kita copy paste kayak tadi, atau kalau udah punya anak seperti ini, enaknya kita duplicate aja langsung, kita klik kanan, kita pilih duplicate atau Ctrl D. Kita bisa klik, dan teman-teman bisa lihat, ketika kita duplicate, semua nilainya akan copy, begitu juga dengan child-nya. Jadi child-nya ke bawah juga. Jadi kalau saya pindahin ke bawah nih, saya akan punya node yang sama persis. Ada 2 buah node yang sama persis. Itu duplicate. Dan yang terakhir teman-teman, kita juga bisa save scene ini dengan kita bisa scene, kemudian kita save scene di sini kayak tadi ya. Dan bagusnya lagi teman-teman, kalau sudah kita save scene-nya, kita bisa bikin scene baru lagi. Jadi di sini kita mau coba bikin scene baru lagi dengan tombol plus, atau kita bisa pilih scene, lalu new scene di sini. Nah, ini masih kosong, kita bikin lagi 2 scene. Nah, 2 scene ini kita save dulu aja ya. Kita save jadi scene 2 misalkan. Kalau tadi teman-teman saya nambahin node-nya menggunakan tanda plus di sini, ya, itu nambahin node atau tanda klik kanan add child node. Sekarang saya mau klik kanan kemudian instantiate child scene. Nah, kalau saya klik teman-teman, saya bisa klik dan saya pilih scene apa yang tersedia, saya klik ini. Scene 1 saya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang saya punya scene 2 saya, di dalamnya ada scene 1 saya. Yang kalau saya klik di sini, saya bisa masuk ke dalam scene 1 saya untuk saya ubah-ubah. Nah, kalau saya ubah di sini, misalkan saya hapus gambar 3,
Kemudian saya save di scene 1, kita ke scene 2 pun sudah hilang si gambar 3-nya. Jadi saya pengen menunjukkan sama teman-teman bahwa ternyata kalau kita sudah bikin satu buah scene, dan kita mau pakai lagi scene ini di scene-scene yang lain, itu bisa. Jadi contohnya misalkan si scene 1 ini adalah pemain kita. Kita punya tampilan pemain, animasi pemain, ada skripnya, ada codingan, dan segala macamnya. Kita bisa pakai scene pemain ini di dalam scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, dan seterusnya. Jadi sekali kita coding, sekali kita buat, kita bisa gunakan si scene ini di berbagai tempat di dalam game kita, atau bahkan di proyek lain pun bisa gitu. Cuma butuh settingan tentunya. Nah, nanti saya akan tunjukkan lebih dalamnya lagi seiring dengan kita belajar. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan tentang scene dan note di dalam Godot. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.